Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Guru SD Negeri 1 Semedo, yang saya hormati dan saya banggakan siswa dan siswi SD Negeri 1 Semedo, yang saya hormati juga orang tua siswa, wali siswa ataupun orang tua murid dari SD Negeri 1 Semedo yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada saat ini kita masih bisa berjumpa atau bermuwajahah. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu, anak-anakku semua, siswa SD Negeri 1 Semedo serta orang tua siswa. Yang pertama, ini masih dalam suasana bulan Syawal. Tak lupa kami keluarga SD Negeri 1 Semedo dari Dewan Guru Komite mengucapkan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, amin ya rabbal alamin. Permohonan maaf kepada semua masyarakat Desa Semedo, khususnya siswa dan orang tua siswa dari SD Negeri 1 Semedo, apabila kami dalam melaksanakan pembelajaran maupun dalam bergaul, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, kami memohon maaf yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu serta anak-anakku semua siswa SD Negeri 1 Semedo. Kemudian dalam suasana yang masih berkabung ataupun berduka, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 ini atau virus corona ini, maka pemerintah dalam hal ini adalah mengeluarkan surat edaran yang isinya adalah kegiatan belajar mengajar praktis dari tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan yang terakhir, surat edaran terakhir tanggal 30 Juni 2020. Ini pembelajaran di rumah, dan baik itu pembelajaran maupun kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru, teman-teman guru kami, dan diikuti oleh semua siswa dan dibimbing oleh orang tua siswa di rumah masing-masing, sehingga kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Sampai dengan kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar di akhir tahun 2019-2020, dan nanti menjelang terutama untuk kelas 6 besok tanggal 15, hari Senin tanggal 15 Juni 2020 akan melaksanakan pengumuman kelulusan siswa kelas 6 yang nanti tentunya setelah lulus ini dinyatakan lulus akan melaksanakan atau mengikuti pembelajaran mendaftar di sekolah lanjutan tingkat pertama atau SMP, baik itu SMP negeri maupun SMP swasta. Kemudian dalam hal kelulusan ini, yang pertama ini ada dasar dari kelulusan siswa kelas 6 tahun 2019-2020 adalah surat edaran nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan Merdeka Belajar dalam penentuan kelulusan peserta didik dan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Pada yang terhormat Gubernur seluruh di Indonesia, Bupati Wali Kota seluruh Indonesia, Dinas Pendidikan baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Dasar hukum adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan
dan ujian nasional. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 11590 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1591. Dalam rangka melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar, dengan hormat kami mengimbau kepada saudara agar segera melakukan persiapan berkenaan dengan kebijakan tersebut sebagai berikut. Yang pertama atau nomor 1, penentuan kelulusan peserta didik. Kelulusan peserta didik ditentukan melalui ujian sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan berdasarkan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru. B. Bahan ujian sekolah untuk kelulusan peserta didik seperti tes tertulis, portofolio, penugasan, dan atau bentuk kegiatan lain dibuat oleh guru pada masing-masing satuan pendidikan. C. Satuan pendidikan yang belum siap membuat bahan ujian sekolah dapat menggunakan bahan penilaian, tes tertulis, tugas, dan atau bentuk ujian lain yang diperoleh dari berbagai sumber seperti soal-soal yang dibuat oleh kelompok kerja guru dan musyawarah guru mata pelajaran. D. Dinas Pendidikan tidak dapat memaksa satuan pendidikan untuk menggunakan bahan tertentu dalam pelaksanaan ujian sekolah. Yang E. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan contoh-contoh praktik baik bahan ujian sekolah melalui laman https://puspendik.kemdikbud.go.id publikasi. Yang nomor 2, untuk penerimaan peserta didik baru, pemerintah daerah segera menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB dan menetapkan wilayah zonasi sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan, serta melakukan koordinasi dengan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LPMP Kemendikbud. B. Mengirimkan dokumen resmi berupa kebijaksanaan teknis pelaksanaan PPDB daerah dan menetapkan wilayah zonasi kepada Kepala LPMP Mendikbud melalui wilayah kerjanya paling lambat minggu keempat pada bulan Maret 2020. C. Pemerintah daerah tidak menggunakan nilai ujian nasional dan atau nilai ujian lainnya dalam pelaksanaan PPDB, jalur zonasi, dan jalur afirmasi. Apabila pemerintah daerah hendak melaksanakan tes untuk seleksi jalur prestasi jenjang SMP, tes tersebut dapat dilaksanakan sebagai bagian dari ujian sekolah. Keikutsertaan peserta didik dalam tes seleksi tersebut harus bersifat sukarela, sehingga satuan pendidikan maupun peserta didik tidak boleh diwajibkan untuk mengikuti tes seleksi tersebut. Yang E. Dalam hal pemerintah daerah melaksanakan tes untuk seleksi jalur prestasi jenjang SMP sebagaimana dimaksud pada huruf D, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan contoh-contoh praktik baik yang bisa digunakan untuk tes seleksi melalui laman http://puspendik.kemdikbud.go.id. F. Melakukan sosialisasi terhadap 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. 2. Penetapan zonasi. Yang ketiga, petunjuk teknis pelaksanaan PPDB daerah kepada seluruh kepala sekolah, guru, dan orang tua peserta didik sebelum dilakukan pengumuman pendaftaran PPDB. Melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan melalui LPMP Kemendikbud sesuai wilayah kerjanya paling lambat 3 bulan setelah
pelaksanaan PPDB. Yang terakhir, dalam hal memerlukan koordinasi dan atau penyampaian pertanyaan dapat menghubungi posko pelayanan informasi PPDB Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dengan nomor telepon 021 572 5612 atau WhatsApp 0812 1961 6241 dan surat elektronik hukum@dikdasmen.kemdikbud.go.id. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan sebagaimana mestinya. Atas perhatian, dukungan saudara kami sampaikan terima kasih. Jakarta, 7 Februari 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas nama Sekretaris Jenderal Ainun Naim NIP 1960204198601001 cap dan tanda tangan. Ini adalah dasar dari pelaksanaan kelulusan dan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2020-2021 serta kelulusan siswa kelas 6 tahun 2019-2020. Bapak Ibu, wali siswa dan anak-anakku semua, siswa SD Negeri 1 Semedo yang berbahagia, mengingat kelulusan yang sudah ditentukan bahwa kita tahun ini memang tidak ada ujian nasional, tetapi ujian nasional online untuk SD Negeri 1 Semedo, SD Negeri 1 Semedo tetap kami laksanakan, dan itu juga menjadi dasar bagi penentuan kelulusan di SD Negeri 1 Semedo. Dalam pelaksanaan ujian online ini kami serahkan sepenuhnya kepada teman-teman guru SD Negeri 1 Semedo, dan yang bertanggung jawab adalah wali kelas 6 yaitu Ibu Melia Faradisa SPD, sekaligus sebagai motor atau kegiatan ujian satuan pendidikan atau USP online ini, dan sudah dilaksanakan, alhamdulillah berjalan lancar, dan ini juga menjadi dasar sebagai penentu kelulusan siswa kelas 6 tersebut. Selanjutnya, walaupun kita masih belajar di rumah ya, untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5 itu juga tetap ada penilaian semester 2 yang dilaksanakan baik secara online maupun tidak. Karena dasar untuk kenaikan siswa kelas 1 sampai dengan kelas 5 adalah nilai rapot semester 1 ditambah nilai tugas ataupun nilai portofolio yang dilaksanakan pada saat kegiatan belajar di rumah. Dan jadwal pengumuman untuk kegiatan PPDB online khususnya nanti apabila siswa kelas 6 yang sudah lulus, diharapkan kami dari pihak sekolah menghimbau kepada orang tua siswa dan anak-anakku siswa kelas 6 sebaiknya atau harus melanjutkan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu tingkat SMP. Sedangkan jadwal atau schedule dari kegiatan PPDB online yang nanti akan dilaksanakan adalah dimulai nanti pada tanggal 15 sampai dengan 20 Juni 2020. Di sini adalah pembuatan akun mandiri. Jadi syarat untuk bisa mendaftar harus mempunyai akun mandiri. Ya, akun mandiri berupa email. Dan apabila ada beberapa siswa yang memang belum mempunyai email, nanti dari Dewan Guru atau teman guru kami di SD Negeri 1 Semedo siap membantu untuk membuatkan akun mandiri tersebut. Kemudian pada saat pembuatan akun mandiri, kalau sudah mempunyai akun mandiri bisa untuk mengunggah dokumen, ya, dokumen syarat-syarat pendaftaran di sekolah yang akan dituju lewat akun mandiri tersebut. Apabila memang kesulitan, kami dari pihak Dewan Guru siap membantu siswa yang akan mendaftar di SMP. Kemudian tanggal 22 sampai tanggal 26 Juni 2020 di sini nanti ada pendaftaran dan verifikasi berkas.
Untuk pembuatan akun mandiri dan mengunggah dokumen ini dilaksanakan di rumah masing-masing karena lewat online. Dan itu syaratnya adalah harus sinyalnya harus lebih bagus daripada mencari atau lokasi sinyal yang bagus untuk membuat akun mandiri dan mengunggah dokumen tersebut. Kemudian pada pendaftaran dan verifikasi berkas ini dilaksanakan secara offline di masing-masing sekolah yang dituju. Misal di SMP Negeri 2 Pekuncen, anak-anakku semua atau Bapak Ibu yang mendampingi silahkan bisa langsung menuju ke SMP 2 Pekuncen atau lokasi SMP yang dituju pada tanggal 22 sampai 26 Juni. Apabila tidak melaksanakan pendaftaran dan verifikasi berkas, ini dianggap pendaftarannya gugur, sehingga harus walaupun lewat online tetap harus melaksanakan pendaftaran dan verifikasi berkas. Kemudian yang ketiga adalah tanggal 29 Juni 2020 ini adalah pengesahan hasil seleksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Jadi yang sudah terdaftar online dan sudah mendaftar secara dan verifikasi berkas otomatis sudah tercatat di Dinas Pendidikan. Dan nanti yang menentukan adalah Dinas Pendidikan sesuai dengan kuota atau jumlah siswa yang diterima di sekolah tersebut. Kemudian pengumuman resminya adalah tanggal 30 Juni 2020. Ini pengumuman resmi dari sekolah, bisa diakses lewat online maupun lewat offline langsung menuju ke sekolah yang bersangkutan. Untuk tahun lalu, mungkin tahun ini juga masih sama, bahwa pelaksanaan pendaftaran ini ada satu tujuan, satu sekolah yang dituju dan satu lagi cadangan sekolah. Silakan bisa mendaftar misalnya di SMP Negeri 2 Pekuncen sebagai tujuan pertama, dan tujuan yang kedua adalah di SMP Ma'arif Pekuncen atau SMP Ma'arif Karangkemiri. Kemudian setelah resmi diterima, silakan pada tanggal 1 Juli sampai dengan 3 Juli untuk melaksanakan pendaftaran ulang. Pendaftaran ulang ini juga penting, artinya apabila kalian sudah diterima di sekolah tetapi tidak melaksanakan pendaftaran ulang, otomatis secara sah gugur sebagai siswa yang telah diterima. Otomatis ini harus tahapan yang terakhir adalah daftar ulang. Apabila tahapan-tahapan ini sudah dilaksanakan dan kalian diterima di sekolah yang diinginkan, berarti kalian resmi sudah mendaftar di SMP yang diinginkan. Silahkan orang tua membimbing. Jika ada kesulitan bisa menghubungi kami, teman-teman guru kami di SD Negeri 1 Semedo. Ini untuk pendaftaran online siswa kelas 6 yang lulus dan mendaftar di SMP. Apabila mengalami kesulitan dan membuat contoh dalam pembuatan akun mandiri, silakan bisa menghubungi Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri 1 Semedo dan nanti akan dibantu agar semua siswa SD Negeri 1 Semedo ini mudah-mudahan bisa lulus semua dan bisa melanjutkan ke jenjang SMP. Karena apabila tidak melanjutkan, nanti harus tetap melanjutkan, baik itu dilaksanakan di kejar paket B ataupun di pondok pesantren. Jadi intinya wajib belajar 9 tahun adalah 6 tahun di SD ditambah 3 tahun di SMP, sehingga harus tidak boleh tidak ada anak yang tidak sekolah, harus sekolah semua kalau umurnya masih memungkinkan untuk masih belajar di sekolah. Kemudian untuk pembagian rapot kenaikan kelas, untuk pengumuman besok sebelum kenaikan kelas, untuk pengumuman hari Senin tanggal 15 Juni 2020 kelas 6, kami mengundang orang tua siswa beserta siswa kelas 6 untuk hadir di SD Negeri 1 Semedo jam 8 sampai dengan selesai. Mungkin kami nanti atur karena situasinya masih suasana pandemi COVID-19 atau virus corona, sehingga protokol kesehatan tetap kita laksanakan. Baik siswa itu datang, kemudian dicek kesehatan, dicek suhu tubuhnya, kemudian mencuci tangan
dengan hand sanitizer. Kemudian tempat duduk ataupun tempat berdiri atau lokasinya juga standar COVID dengan jarak minimal 1 meter, sehingga kami melaksanakan pengumuman kelulusan pun tidak sembarangan. Kami masih memakai standar kesehatan yang sudah ditentukan dan wajib memakai masker baik orang tua siswa maupun siswa. Apabila tidak memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kami sarankan untuk segera untuk diingatkan, saling mengingatkan satu sama lain, baik dari wali siswa maupun siswa itu sendiri untuk memakai masker, karena ini adalah wajib dan tidak bisa diabaikan. Kemudian setelah itu nanti setelah pengumuman, nanti kami buatkan surat pengumuman kelulusannya. Silakan kalau misalnya kalian dinyatakan lulus, segera syarat yang pertama adalah tentang SHUS, sertifikat hasil ujian sekolah. Ini syarat utama untuk mendaftar di SMP. Syarat utama untuk mendaftar di SMP adalah SHUS. SHUS ini harus diberi cap 3 jari tengah tangan kiri dari siswa yang bersangkutan, sehingga pada saat besok nanti akan dilaksanakan cap 3 jari dari seluruh siswa kelas 6 untuk melaksanakan cap 3 jari, dan nanti difotokopi, legalisirnya untuk syarat pemberkasan, dan yang asli nanti diupload ataupun di scan untuk pendaftaran atau di pengunggahan dokumen pada saat PPDB online di tingkat SMP. Ini penting, dan apabila mengalami kesulitan nanti Ibu Guru kelas 6 atau Bu Melia Faradisa SPD akan membantu anak-anak semua. Jadi target kami lulus semua, mudah-mudahan lulus semua dan dapat mendaftarkan di SMP negeri. Itu harapan kami dan semoga Allah mengabulkan. Amin ya robbal alamin. Itu untuk pengumuman kelulusan siswa kelas 6 tahun pelajaran 2019-2020. Kemudian untuk pembagian rapot kenaikan kelas, ini untuk siswa kelas 1 sampai dengan kelas 5. Ini juga sama untuk kenaikan kelas. Pelaksanaan USP atau PAT, penilaian akhir tahun, itu semester 2 dilaksanakan dengan online. Akan tetapi apabila tidak melaksanakan PAT secara online, nilai yang diambil untuk syarat kenaikan kelas siswa kelas 1 sampai dengan kelas 5 adalah nilai rapot semester 1 ditambah nilai tugas ataupun nilai portofolio yang nanti menjadi dasar nilai siswa itu untuk syarat menjadi naik atau tidak naik kelas. Dan untuk pengambilan rapot siswa kelas 1 sampai dengan kelas 5 akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2020 yang nanti akan dilaksanakan di sekolah, dan pelaksanaan pun dengan standar atau protap COVID-19, artinya SOP kesehatan tetap kita laksanakan dengan pengaturan tempat duduk, kemudian kedatangan, kemudian pengukuran suhu badan, dan cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer ataupun sabun cuci, dan protokol kesehatan yang lain. Jarak satu orang nanti jadi tidak satu kelas, mungkin dibuat secara bertahap, tidak sekaligus, karena menghindari penumpukan atau pengumpulan orang yang terlalu banyak, sehingga nanti akan diatur oleh masing-masing guru kelas bagaimana teknis pelaksanaan pengambilan rapot, juga kegiatan administrasi yang lain, misalnya tentang pengambilan tabungan, itu juga bisa langsung dilaksanakan pada saat pelaksanaan pengambilan rapot tersebut. Jadi kami himbau kepada
Bapak Ibu wali murid serta siswa-siswa SD Negeri 1 Semedo untuk tetap menjaga kesehatan, selalu memakai masker jika keluar ruangan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang teratur, sering mencuci tangan dengan sabun, kemudian juga jangan sampai lupa adalah minum vitamin C, Kemudian kegiatan berjemur ataupun kegiatan yang lain kita tetap laksanakan. Walaupun saat ini kita sudah mulai masuk pada fase new normal. New normal itulah kegiatan normal baru atau kegiatan yang rutin dilaksanakan sebelum terjadinya pandemi ini bisa dilaksanakan seperti semula, tetapi standar kesehatan tetap dilaksanakan. Masih banyak sekali sekarang kegiatan operasi masker, baik itu di jalan raya maupun di tempat-tempat keramaian. Contohnya di pasar itu masih terjadi atau dilaksanakan operasi penggunaan masker oleh pemerintah, baik itu dari pihak kepolisian, TNI, Satpol PP maupun Satgas atau gugus tugas COVID-19. Mohon kami sampaikan kepada warga masyarakat Semedo, khususnya orang tua siswa dan siswa SD Negeri 1 Semedo untuk menjaga kesehatan. Dan untuk libur akhir tahun pelajaran 2019-2020 itu dilaksanakan setelah pengambilan rapot tanggal 22 Juni. Itu sudah mulai libur sampai dengan tahun ajaran baru masuk. Tanggal pemerintah merencanakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran seperti biasa, rencana tetap tanggal 13 Juli 2020. Akan tetapi hal ini juga masih menjadi perdebatan ataupun wacana yang belum pasti, karena ada pemerintah pusat pun masih menganggap bahwa di zona hijau pun kita belum tentu pelaksanaan pembelajaran akan dilaksanakan sesuai jadwal seperti yang disampaikan oleh Mendikbud bahwa pembelajaran dimulai tanggal 13 Juli 2020. Bisa saja terjadi nanti tanggal 13 Juli 2020 ada yang masuk, ada yang tidak masuk. Dan itu kita laksanakan sesuai arahan dari pemerintah. Apabila pemerintah menganjurkan untuk masuk seperti biasa, kita siap. Tentunya dengan standar kesehatan. Ada lagi wacana masuk tanggal 13 Juli, akan tetapi satu kelas maksimal hanya 10 anak dengan jarak anak minimal 1 meter, sehingga apabila siswa yang jumlahnya 20 ataupun lebih itu dibuat 2 shift. Masuk pertama nomor absen 1 sampai dengan 10 misalnya. Kemudian setelah itu pulang masuk lagi nomor absen 11 sampai nomor absen berikutnya. Dan ini juga masih wacana, belum ada dasar hukum atau undang-undang yang menyebutkan bahwa pelaksanaan seperti itu. Ini masih wacana yang masih beredar. Yang penting kita tunggu saja. Setelah nanti pengambilan rapot, kita tunggu arahan atau peraturan dari pemerintah yang baru seperti apa pelaksanaannya. Jadi kita tidak bisa menentukan bahwa masuk nanti tanggal 13 Juli 2020. Ini baru wacana, jadi belum resmi. Secara resmi nanti apabila kita sudah ada aturan atau regulasi atau undang-undang yang mengatur kegiatan tersebut, sehingga kita resmi masuk tahun ajaran barunya. Kita menunggu rambu-rambu ataupun arahan dari pemerintah. Apapun yang diberikan oleh pemerintah, misalnya kita masuk. Seandainya masih libur, otomatis kita laksanakan libur. Berarti pembelajaran di rumah masih berlanjut. Ini untuk tahun ajaran baru. Jadi kita tunggu saja arahan dari pemerintah. Bapak Ibu tidak usah khawatir, walaupun sekarang sudah new normal, berarti apa-apa serba normal. Jangan sampai salah kaprah, Tetap kita harus menjaga kesehatan, Sholat di masjid pun kita diwajibkan juga menjaga jarak, Jaga jarak dengan standar kesehatan, wajib pakai masker. Kemudian
cuci tangan, hand sanitizer, tidak lupa. Itu juga menjadi standar, sama seperti seandainya nanti tahun pelajaran baru diawali kita masuk, protokol kesehatan tetap kita gunakan. Dan yang terakhir, bahwa kami sekali lagi selaku pihak sekolah nih, selama pembelajaran ini, khususnya di setengah semester akhir atau semester 2 ini, kegiatan belajar mengajar tidak efektif karena hampir separuh lebih kita belajar di rumah. Dan tentunya Bapak Ibu di rumah membimbing anak-anak masing-masing ya, siswa-siswi Semedo 1 mengalami kesulitan. Itulah gambaran nyata guru yang setiap hari bertemu dengan anak yang jumlahnya lebih dari 1 dengan berbagai macam karakter. Dan sekarang Bapak Ibu menjadi guru, menjadi pengajar bagi putra-putri Bapak Ibu semua ya. Masing-masing diajar oleh orang tua masing-masing dengan bimbingan guru. Dan memang figur guru ya seperti itu, harus sabar. Bapak Ibu mungkin hanya menghadapi 1-2 orang atau 3 orang paling banyak mungkin putra-putri di rumah. Akan tetapi Bapak Ibu bisa membayangkan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah menghadapi lebih dari, ada yang 20, ada yang 34 anak dengan 34 karakter yang berbeda-beda. Kesabaran adalah yang paling utama. Itu menjadi seorang guru seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, kami pun mohon maaf, bukan karena kami tidak mau mengajar, tapi memang pemerintah memerintahkan atau menganjurkan seperti itu, sehingga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus tetap berjalan walaupun di rumah dengan bimbingan Bapak Ibu masing-masing, dan tugas dari Bapak Ibu guru dilaksanakan dengan baik oleh anak-anak kita. Kemudian yang kami sampaikan untuk PPDB online SD Negeri 1 Semedo, SD Negeri 1 Semedo sudah dibuka, lamannya sudah ada. Silakan bagi yang bisa mengakses laman tersebut, kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Semedo, khususnya Grumbul, Karangmangu, Pelanjan, Gunung Caung, dan sekitarnya atau umumnya warga Desa Semedo, anak yang sudah berumur atau lulus dari TK, silakan untuk mendaftar di SD Negeri 1 Semedo. Tentunya kami juga siap menampung calon siswa dan siswi kelas 1 baru SD Negeri 1 Semedo untuk tahun pelajaran 2020. Apabila Bapak Ibu calon orang tua siswa kesulitan dalam mendaftar online, silakan menghubungi teman-teman guru kami. Nomor WA-nya juga sudah ada, bisa ke Bu Siswi, Pak Rusdi, atau ke Bu Reni, ataupun kami setiap hari ada piket di sekolahan. Karena sampai dengan pembagian rapot kami tetap masuk seperti biasa. Ditambah nanti setelah libur kami pun juga masih tetap berangkat sesuai dengan jadwal piket, sehingga Bapak Ibu yang ingin anaknya disekolahkan di SD Negeri 1 Semedo bisa langsung mendaftar langsung di sekolah gitu. Ataupun langsung ke rumah atau menghubungi teman-teman guru kami di rumah. Silakan dengan membawa syarat-syarat akte kelahiran, fotokopi akte kelahiran, kakak, kemudian surat nikah, dan rapot dari TK. Apabila tidak sekolah TK pun, kalau umurnya sudah 6,5 tahun atau lebih, 6 tahun atau lebih, silakan bisa mendaftar di SD Negeri 1 Semedo. Kami harapkan Bapak Ibu yang siswa putra-putrinya sudah memasuki usia sekolah, khususnya usia kelas 1 sekolah dasar, silakan untuk bisa mendaftar dengan cara online maupun dengan cara offline atau langsung ke Bapak Ibu guru atau bisa langsung ke sekolahan. Kami tunggu pendaftaran dari Bapak Ibu orang tua calon siswa kelas 1 baru SD Negeri 1 Semedo.
Kemudian kami sampaikan juga sekali lagi mohon jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Kita selalu berdoa semoga pandemi atau pagebluk yang sedang melanda Indonesia khususnya bisa hilang ataupun kembali normal ataupun kembali tidak ada korban lagi yang jatuh dari pandemi COVID-19 ini. Tentunya kita berusaha dengan menjaga kesehatan dan juga tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari seluruh mara bahaya, baik itu berupa ujian maupun wabah yang sedang melanda ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, itu adalah kesalahan kami. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekali lagi pada orang tua siswa, siswi SD Negeri 1 Semedo, juga calon siswa-siswi SD Negeri 1 Semedo, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.